Kemudian net profit kita masih berani tulis 20-22% karena memang masalah-masalah kredit masa lalunya udah selesai, jadi udah bersih. Kemudian cost of fund-nya juga kita turunkan di bawah 3,6%. Cost of credit-nya akan naik sedikit menjadi 1-1,2%. Dan NPL pertama kali nanti kita di bawah 3%. Kemudian ada beberapa aksi korporasi yang akan kami lakukan di tahun 2026 ini, yaitu penerbitan Tier 2 Capital lagi, 2T, nanti kita harapkan juga dibeli dan antara. Kemudian ada bonds 4 triliun atau wholesale funding. Kemudian kita mengusulkan ada penambahan capital 1 di perusahaan asuransi dan pendirian anak usaha perusahaan pembiayaan syariah dan seterusnya. Ini adalah seluruh inisiatif BTN di tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas dukungan yang luar biasa selama tahun 2025. Kami bisa melaluinya dengan baik di tengah turbulensi kondisi makro yang berubah-ubah. Namun secara umum target KPI kami dapat tercapai dengan baik sampai dengan akhir tahun 2025. Demikian Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami kembalikan kepada pimpinan Komisi 6 DPR RI. Baik, terima kasih Pak Putrama dan Pak Nixon atas paparannya. Ini menarik sekali karena kan BTN sama BNI ini menghadapi tantangan struktural antara menjaga kesehatan keuangan dan tentu harus memperluas perannya sebagai instrumen kebijakan publik. Ini tantangan yang luar biasa. Saya senang sekali mendengarkan beberapa perkembangan yang dicapai oleh BTN dan BNI. Tadi BTN terakhir bicara tentang rendah emisi, lalu kemudian juga bagaimana sampah itu menarik sekali untuk bisa di scale up kalau menurut saya. Tidak hanya di 1-2 tempat, tetapi juga bisa di tempat yang lain. Saya persilahkan para anggota untuk memberikan tanggapannya. Saya mulai dari Ibu Nevi. Saya persilahkan Ibu Nevi dari PKS. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 6 kami hormati Pak Dirut, BNI dan BTN bersama jajaran. Terima kasih atas pemaparannya. Hanya saya ingin bertanya tentang masalah kredit menganggur di perbankan Indonesia melonjak mencapai 2.439 triliun pada Desember 2025, setara dengan lebih dari 23% total plafon kredit. Peningkatan ini dipicu perilaku wait and see koperasi, optimalisasi kas internal, dan kehati-hatian bank akibat ketidakpastian global. Jadi kredit menganggur ini adalah fasilitas kredit yang sudah disetujui tapi belum ditarik oleh debitur. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu semua, ya karena memang tertinggi ya, memiliki angka historis tertinggi pada akhir tahun 2025 ini. Penyebab utamanya wait and see pelaku usaha, optimalisasi internal, dan penundaan proyek. Tentu dampaknya dengan tingginya kredit menganggur menunjukkan kelebihan likuiditas di bank, namun rendahnya realisasi ekonomi. Di prospek 2026 diprediksi menurun perlahan pada kuartal 1 2026 karena musim panen dan persiapan Ramadan. Namun tetap tinggi karena kehati-hatian bank dalam seleksi kredit. Untuk itu kami ingin bertanya pada Pak Dirut semua, berapa nominal dan rasio kredit menganggur BTN dan BNI per Desember 2025, serta bagaimana perubahannya dibandingkan 2024. Dari total kredit menganggur, berapa persen berasal dari faktor debitur atau penundaan proyek, dan berapa persen dari proyek dari faktor internal bank? Yang ketiga, apakah direksi memiliki target kuantitatif penurunan kredit menganggur 2026 dan bagaimana target tersebut diintegrasikan dalam KPI manajemen? Masih dengan kaitan dengan kredit menganggur, dengan kredit menganggur nasional mendekati 2.500 triliun, bagaimana direksi menilai efektivitas fungsi intermediasi BTN atau BTNI terhadap ekonomi real, bukan sekedar ekspansi neraca? Apakah direksi bersedia menjadikan rasio kredit menganggur sebagai KPI sejajar dengan pertumbuhan kredit dan laba?
Yang ketiga, kebijakan konkret apa yang lalu selanjutnya masih dengan kredit menganggur juga. Dalam roadmap 2026 berapa target penurunan kredit menganggur BTN dan BNI secara eksplisit? Yang kedua, bagaimana porsi kredit produktif UMKM dan koperasi dalam roadmap 2026 dan apa indikatornya dampak ekonominya? Khusus untuk BNI, kami ingin menanyakan dengan strategi BNI untuk menurunkan rasio ini dengan melalui digitalisasi dan efisiensi proses. Untuk BTN, saya ingin bertanya, kredit perumahan masih menjadi tulang punggung BTN. Bagaimana BTN memastikan program VLPP tetap tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengingat backlog perumahan nasional mencapai 15 juta unit. Untuk BNI dan BTN, kami ingin bertanya tentang masalah keterlibatan kita dalam mensukseskan masalah pembiayaan koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Apakah BTN dan BNI telah menyiapkan portofolio khusus pembiayaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan berapa target kredit serta tingkat utilisasinya? Skema mitigasi risiko apa yang digunakan agar pembiayaan koperasi aman dan benar-benar terserap? Yang kedua, bagaimana bank memastikan pembiayaan koperasi tidak kembali menciptakan kredit menganggur baru akibat keterbatasan kapasitas koperasi? Terima kasih pimpinan, itu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bu Ketua, yang terhormat teman-teman jajaran direksi BNI dan BTN yang hadir pada kesempatan hari ini, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menggerakkan perekonomian di tengah situasi yang kita tahu semua sedang tidak mudah hari ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang kami sampaikan agar sekali lagi ke depan ada kontribusi yang lebih nyata di tengah-tengah masyarakat, di tengah situasi yang sedang tidak mudah ini. Yang pertama untuk BNI, Pak Dirut, 35 triliun. Nah, apalagi kemudian jika kita bandingkan dengan September 2023 yang sebesar 671 triliun begitu. Tapi faktanya laba hingga September 2025 hanya sebesar 15,1 triliun.